dirutinkan ya, didawamkan walaupun hanya sebentar, dirutinkan walaupun hal-hal sederhana yang kita lakukan, berbagai ketaatan kepada Allah, adwa muhawa inqalla, didawamkan walaupun hanya sebentar atau walaupun hanya kajian yang sederhana. Namun mudah-mudahan ini adalah salah satu amalan solihan mutakobbalan yang kita kumpulkan ya untuk bekal kita di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan tolabul ilmi yang kita lakukan di setiap pagi di waktu berkah ini menjadi wasilah dimudahkan, dibukakan jalan-jalan atau pintu-pintu surganya Allah, sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka janji Allah, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Terima kasih sudah menjadi teman dalam berdakwah, teman dalam berjuang di setiap paginya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan ya, untuk senantiasa semampu kita ya, semampu kita ketika ada waktu lapang. Nah mudah-mudahan ini semua yang selalu setia ya di setiap paginya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki untuk pulsanya ya. Allah mudahkan berbagai halnya ya. Dan insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kolbun ya, mengenai hati nih. Ini ada salah satu yang request membahas tentang hati yang keras, dan insya Allah kita akan sama-sama pelajari bagaimana bahayanya, bagaimana hinanya hati yang keras, dan solusinya seperti apa supaya hati kita itu semakin hari semakin lembut, semakin hari semakin merasakan lezatnya hidayah, semakin merasakan halawatul iman, manisnya iman gitu ya, semakin hari semakin merasa dekat dengan Allah. Nah mari kita bahas tentang hati tadi ya, yang diawali dari surah Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar, ada yang masuk dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Nah di sini Allah ya memang sudah memperingatkan bahwa afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Maka apakah orang-orang yang Allah bukakan sadarahu hatinya lil Islam untuk menerima agama Islam, fahuwa ala nur mir rabbih, maka artinya orang itu mendapatkan cahaya dari Rabbih, dari Tuhannya. Maka apakah sama gitu ya, orang yang sudah dibukakan oleh Allah hatinya untuk menerima Islam, ia mendapatkan cahaya dari Allah ya, apakah sama dengan orang yang hatinya keras? Fawailun, maka di sini ya fawailun, maka kecelakaan besarlah, wail itu ya, kecelakaan besarlah, lil qasiyati qulubuhum, bagi yang qasiyah itu keras ya, qulubuhum hati mereka. Jadi maka kecelakaan besarlah bagi mereka yang hatinya keras, min zikrillah, untuk mengingat Allah, ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu adalah ada dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah dalam tafsirnya ini ya, maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya, mudah-mudahan kita termasuk yang syarahallahu sadrah, dibukakan hati kita untuk menerima agama Islam dengan seutuhnya ya, kafatan, secara sempurna. Maksudnya apa? Yaitu dipermudah oleh Allah untuk mengenal Allah. Sebentar, ada yang masuk dulu, Bang.
Nah, jadi maksud dari afaman syarahallah sadarah itu adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah mudahkan untuk mengenal Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk taat perintah Allah. Nah, ini ada yang masuk dulu ya, Buan. Jadi maksud dari itu adalah tadi bahwa mudah-mudahan kita termasuk yang dipermudah Allah untuk ma'rifatullahnya, kemudian mentauhidkan kepada Allah, menaati perintah Allah, dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Nah, ini juga semangat ya dalam melakukan syariat-syariat Islam gitu ya. Nah, itu adalah pertanda baik bagi seseorang. Jadi kita renungkan diri kita, misalkan apakah kita termasuk yang dipermudah oleh Allah dalam mengenal atau ma'rifatullahnya, ma'rifatullah kita kepada Allah, kemudian dipermudah kita untuk melakukan berbagai ketaatan ya, sholat kita, saum kita, tilawah kita, berbagai hal ketaatan kepada Allah. Kalau kita merasa dimudahkan ya, nah ini kayak seperti ini juga melakukan kajian kan tidak semua orang yang kan secara hawa nafsu mending melakukan hal lain misalnya. Adapun orang-orang yang melakukan taklim di masjid atau dimanapun gitu ya, nah itu adalah ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah. Nah itu artinya adalah pertanda baik bagi seseorang itu, ia mendapatkan cahaya dari Allah. Maksudnya adalah cahaya kebenaran yang semakin hari hati itu semakin yakin gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu apakah sama dengan orang yang hatinya keras? Tentu saja tidak ya. Bagi orang yang hatinya keras, maka kecelakaan besar atas mereka ya. Hatinya keras, yaitu maksudnya adalah hatinya tidak lunak ketika diingatkan Allah, itu lempeng gitu ya. Tidak ada kekhusyuan dalam hatinya, tidak memahami, tidak sadar gitu, la yash'urun, kemudian mereka membangkang gitu ya. Nah, itu adalah mereka ada dalam fil dhalalim mubin, ada dalam kesesatan yang nyata, dan ini yang akan menghantarkan mereka pada kebinasaan. Nah, jadi sudah 2 kali ya pembahasan tentang hati, bahwa kita itu dikendalikan oleh hati kita. Pernah dibahas di hari kedua Ramadan bahwa inna fil jasadi mudghah, bahwa ingatlah fil jasad, dalam tubuh kita itu ada mudghah, segumpal daging ya. Iza soluhat, apabila segumpal daging itu beres atau bagus, soluhal jasadu kulluh, maka bagus seluruhnya. Tapi sebaliknya wa iza fasadat, ketika segumpal daging itu rusak atau rusak atau fasada itu ya rusak ya, yang lebih tepatnya fasadal jasadu kulluh, maka rusak juga seluruhnya. Jadi itulah hati-hati. Kemarin juga ada hadisnya ya, bahwa hati kita itu ada dalam genggaman Allah ya, di antara 2 jari Allah. Hari kemarin ya dibahas di antara 2 jari Allah. Maka bagi Allah itu gampang gitu ya untuk membelokkan ke sana kemari gitu. Oleh karena kita oleh Rasulullah diperintah untuk terus membacakan doa Allahumma, ya Allah, musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, atau Allahumma yang terkenal ya, yang ada dalam Al-Quran, yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa-doa yang harus hati kita itu cenderungnya kepada ketaatan sama Allah. Nah, kita lihat bahwa hati itu memiliki sifat ya, ada sifat-sifat yang akan kita pelajari hari ini, bahwa bisa berubah-ubah setiap waktu ya, bisa berubah-ubah setiap waktu, bisa menjadi kolbun salim gitu ya, hati yang selamat, hati yang sehat gitu. Ada juga yang menjadi kolbun marid, hati yang sakit. Nah, di sini digambarkan dalam surah Al-Baqarah,
yang sudah sangat populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim, dalam hati mereka itu maradun, ada penyakit, fazadahumullahu marado, maka Allah menambah kepada mereka penyakitnya itu. Jadi semakin hari itu hatinya semakin sakit, bisa menjadi keras gitu ya, sehingga tidak bisa menerima kebenaran apapun. Dibacakan ayat juga tidak bergetar hatinya, pokoknya keras ya. Nah itu adalah bisa ya, hati bisa menjadi lunak, pokoknya hati bisa menjadi keras, bahkan sekeras batu. Dalam surah Al-Baqarah juga digambarkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma qasat qulubukum, kemudian qasat ya, menjadi keras, qulubukum, hati mereka, mimba dizalik, setelah itu fahiyakal hijarah, bahkan menjadi keras seperti hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi gitu. Batu udah keras, hati itu bisa lebih keras lagi gitu ya, kalau kita bisa memegang mungkin ya. Nah itu bayangkan saja ya, hati yang keras, nauzubillah gitu ya. Nah itulah sifat hati. Bisa juga hati itu ada hati itu ada yang mengkilap gitu ya, bersih gitu, ada yang bersinar. Tapi hati-hati, hati juga ada yang hitam kelam gitu ya. Ada yang hitam kelam itu yang sudah pernah dibahas juga, bahwa ketika kita sebagai manusia berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka ada nuktah sauda, ada satu titik hitam dalam hati kita gitu ya. Ketika kita berbuat maksiat, bergibah atau marah-marah, emosi gitu ya, kemudian pokoknya melakukan hal-hal di luar ketaatan kepada Allah, maka ada nuktah sauda, ada titik hitam di hati kita. Ketika kita beristighfar gitu ya, nah maka bersih lagi. Tetapi ketika manusia berbuat maksiat lagi, maka yang hitam tadi akan semakin banyak. Nanti ada di depan ya hadisnya, sukila qalbuhu. Nah bahwa demikianlah hati ya, bahwa ada yang mengkilap, bersih gitu ya, ada hatinya yang bersinar, ada juga hati yang sangat hitam gitu ya. Nauzubillah, seperti itu. Oleh karena itu kita harus memperhatikan kondisi hati kita setiap saat ya. Jangan sampai hati kita menjadi keras atau mulai mengeras ya, sehingga sulit gitu menerima kebenaran, itu sangat sulit. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Nah, bahayanya nih, bahaya hati yang keras ya, bahwa tadi dari ayat di atas ya diterangkan bahwa orang yang hatinya keras itu adalah sangat tercela gitu ya, dan fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Nah sehingga Malik bin Dinar pernah bertanya ya, seorang hamba tidak dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar, maksudnya bukan berkata ya, bahwa nih hati-hati ya, seorang hamba dia itu tidak akan dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya dijadikan keras oleh Allah. Jadi itu adalah hukuman terbesar bagi seorang hamba. Ketika dia dijadikan keras hatinya oleh Allah, itu artinya dia sedang mendapatkan hukuman yang sangat besar. Jadi karena kan ada dalam hadisnya bahwa tidaklah Allah marah ya terhadap suatu kaum kecuali dia akan mencabut rasa kasih sayang dari mereka. Jadi ketika Allah marah pada puncaknya kepada suatu kaum atau kepada seseorang, maka Allah akan mencabut rasa kasih sayang dari orang tersebut, sehingga hatinya itu keras kan, ketika tidak mempunyai kelembutan. Nah itu adalah bentuk murka dari Allah, bentuk kebencian ya, kebencian Allah itu menjadikan seseorang keras hatinya. Nah kemudian kita pelajari tanda-tanda hati yang keras itu atau mulai mengeras itu seperti apa gitu ya tandanya. Nah hati-hati, barangkali misalnya nauzubillah ada salah satunya, atau kita lihat ya bahwa malas gitu ya, malas mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Jadi duha yang 2 rakaat itu kayak padahal hanya 2 rakaat tapi malas gitu ya mengerjakannya. Misalkan
apalagi ya qiyamul lail misalkan untuk menghatamkan Al-Qur'an atau melakukan hal-hal yang kayak sedekah gitu ya, itu sulit gitu. Nah, disulitkan gitu sama Allah. Ayo we dihitung-hitung gitu ya. Duh, ini nanti takut nggak cukup misalkan ya. Nah, pokoknya seperti itu. Kemudian di antara hati yang sudah mulai mengeras juga meremehkan terhadap kemaksiatan gitu. Jadi meremehkan terhadap kemaksiatan artinya memandang kayak bergosip itu kayak biasa aja gitu. Jadi meremehkan dosa gitu. Kayak misalnya melalaikan sholat itu kayak ya biasa gitu, nggak ada rasa bersalahnya, nggak ada rasa dosa-dosanya misalnya. Nah seperti itu. Nah kemudian hatinya tidak terpengaruh dengan ayat Allah yang dibacakan itu. Kan salah satu tanda seorang mukmin itu adalah kalau di surah Al-Anfal itu innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallah, apabila dzukirallah ya, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabblah mereka bertawakal. Jadi hati-hati misalnya dibacakan ayat Allah biasa-biasa aja gitu ya, kemudian disebut nama Allah, tidak ada rasa apa dalam hati, itu biasa-biasa aja gitu. Nah itu hati-hati kalau hati sudah mulai mengeras. Kan kalau para sahabat saya gambarkan bahwa mereka itu membaca satu ayat saja bisa menangis terseduk-seduk gitu ya, karena Al-Quran itu mukjizat, bahwa ijaz Al-Quran itu keistimewaan atau kemukjizatan Al-Quran itu semakin hari semakin kesini kan. Kalau dulu mah Umar dibacakan ayat-ayat Allah itu ya kan dia tergerak langsung ingin masuk Islam, ingin bersyahadat. Tetapi orang-orang zaman sekarang gitu ya dibacakan ayat-ayat Allah, nah sepertinya gitu ya tidak dirasakan kemujizatannya itu. Kalau dulu kan sampai mengendap-endap ya, kayak Abu Jahal walaupun benci Nabi Muhammad gitu ya, mereka kan mengendap-endap gitu pengen mendengarkan Nabi Muhammad baca Al-Quran. Nah jadi diantaranya dengan sering kita membaca Al-Quran, walaupun ya dengan sekemampuan kita, semakin hari ketika kita semakin banyak membaca Al-Quran akan semakin melembutkan hati kita. Nah ini bentar, ada yang masuk dulu. Nanti tips-tipsnya gimana ya untuk melembutkan hati yang keras itu. Nah bahwa di antara tanda hati sudah mulai mengeras juga, bahwa di sini adalah tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian gitu. Sama Allah dikasih peringatan misalnya, tapi tidak dijadikan peringatan gitu, lempeng we misalkan. Sama Allah dikasih musibah, dikasih cobaan gitu ya, dia tidak terpengaruh, hatinya tidak terpengaruh gitu. Ini digambarkan dalam surah At-Taubah ayat 126 bahwa awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Nah, ini ya Allah mengecam ya orang-orang munafik ya. Tidakkah mereka ya orang-orang munafik awala yarawna, tidakkah mereka memperhatikan annahum, bahwasanya mereka yuftanuna, mereka itu diuji ya, fi kulli amin, dalam setiap tahun itu sebetulnya Allah sudah menguji mereka marrotan ya, satu kali, au marrotaini atau dua kali, tsumma la yatubuna, tetapi mereka tidak bertaubat, walahum yazakkarun, mereka tidak mengambil pelajaran. Padahal maksud Allah itu dikasih ujian ya, ujian ya, cobaan baik berupa penyakit atau cobaan baik berupa ekonomi yang sulit, misalkan ujian berupa dari pasangan, dari anak, dari berbagai hal ya. Tetapi hati itu tidak semakin terpaut dengan Allah gitu. Hati itu tidak semakin membutuhkan Allah.
kan Allah itu misalkan memberikan ujian ya, cobaan itu supaya kita semakin sadar, semakin dekat, semakin menjerit sama Allah, semakin memohon kepada Allah gitu ya dengan ujian itu. Tetapi hati yang keras itu tidak seperti itu. Jadi dikasih apapun ya, kesedihan sedih apapun, hatinya itu tidak terpengaruh. Kemudian tidak merasa takut dengan ancaman Allah, tidak merasa takut dengan wa'dun wa wa'id ya, dengan janji Allah dan ancaman Allah, bahwa kata Allah misalnya la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah dia nggak ngaruh gitu, jadi tetap aja misalkan pas saya misalnya, nah jadi tidak takut dengan ancaman Allah itu. Misalkan barang siapa yang melakukan riba nih kata Allah ya, bahwa dia akan dibangunkan ketika nanti ya, ketika dibangkitkan dari kubur itu dalam kondisi seperti orang gila ya, yang kerasukan. Nah itu nggak berpengaruh, tetap aja melakukan riba misalkan, tetap aja transaksi ribanya. Kayak kan ketika kita sadar bahwa ya Allah, hamba mohon ampun gitu ya, sampai detik ini belum bisa terhindar dari riba. Nah itu di setiap sholat itu minimal kita mengadu sama Allah bahwa tolong jauhkan, misalnya beri rezeki yang lebih berkah, misalkan dalam mencicil rumah atau mencicil motor gitu ya. Sekarang itu sangat sulit untuk menghindari riba gitu kan, cicilan-cicilan yang di konvensional itu pastikan itu masuknya riba. Nah minimalnya kita menyadari bahwa ya Allah, hamba belum bisa gitu terhindar dari hal ini gitu. Nah itu menjerit sama Allah. Jadi jangan sampai kalau hati yang keras kayak melakukan riba TNTW, nggak itu gitu ya, transaksi kayak di bank konvensional misalkan. Kan upayakan ya kalau kita udah hijrah misalkan di bank syariah misalnya, kemudian hal-hal tadi ini itu pokoknya mungkin gak merasa dosa ya Bun, harusnya kita merasa dosa gitu kalau kita melakukannya. Ini mah meren cuek-cuek we gitu kan, we lah dosa iya gitu. Seakan-akan tidak dosa ya. Nah benar Bun, ini betul. Jadi iya, harus minimal nah orang teh ka Allah teh dino sujud rumaoskeun gitu, rumaos eta teh dosa. Rumaos ya Allah abdi teh misalkan teh masih, tapi senantiasa menghindari ya. Nah gitu, itu kan nanti Allah kasih jalan kan kalau kita sudah aya karumaos ya Allah ya saya tahu misalkan hal ini engkau larang gitu. Kan ketika Allah hadirkan itu dosa, itu adalah hidayah dari Allah kan. Berbeda dengan orang yang lempeng we misalkan tanya buat nyicil bumi misalkan tanya, kan sekarang masih konvensional kayak nyicil barang. Tapi kan nggak ada bank yang Islami ya di kita tuh. Tapi kalau yang syariah Bun, minimalnya akad kitanya udah benar, bahwa ya, ini akadnya murabah. Adapun itu dosanya bang, kalau mereka masih ini, kita sebagai nasabah tugas kita ketika akad, apakah ini masuknya murabahah, musyarakah, yang penting sesuai dengan syariat Islam. Adapun banknya mau seperti apakan, akad ke kitanya, kita sebagai nasabah sudah berlepas kan misalkan. Jadi ulah nggak ada, nah sebetulnya ada, kita yang minimal saja gitu yang bisa kita lakukan, daripada kita seumur-umur misalnya tidak ada upaya sama sekali misalnya. Nah itu diantaranya, jadi ramainya pas banget karena memang di Indonesia masalah riba emang susah tuh dah Bun. menjinahi orang tuh ibu kita ya. Gimana Bun? Ya kalau yang sudah biasa melaksanakan riba itu menjinahi ibu kita sendiri, bagaikan. Iya betul, bagaikan menjinahi ya ibu kita sendiri, itu dosanya sangat besar sekali. Itu di hadisnya ada ya, ketika melakukan riba itu seperti menzinahi ibunya sendiri. Nah tetapi kadang di kita kan susah untuk menghindari itu, tetapi minimalnya di tahap awal kita menyadari bahwa ya Allah, saya ini salah gitu, saya melakukan seperti ini nih salah, tolong bantu ya Allah dengan harta yang lebih berkah misalkan, berikan jalan. Nah itu minimal nanti tuh di sama Allah memohon gitu. Tapi kan kalau hatinya yang sudah keras ya kayak biasa-biasa aja, kayak nggak ada apa-apa kan Bun. Nah itu jadi tidak merasa takut tadi ya dengan ancaman-ancaman dari Allah, dengan janji dari Allah,
barang siapa yang seperti ini maka akan begini dan lain sebagainya. Kemudian bertambahnya kecintaan terhadap dunia. Nih, hubud dunianya semakin hari semakin kuat gitu ya, mendahulukan dunia di atas akhirat. Nah ini jadi tanda hati semakin keras itu hubud dunianya semakin luar biasa. Kalau para sahabat makan di bulan Ramadan itu ya, wah pokoknya cuci gudang ya, harta itu kayak Abu Bakar kan diserahkan sama Rasulullah semua, Umar setengahnya, yang lain sepertiga. Kalau kita kan masih banyak mikir kan, Bu. Mau ini lebaran. Nah itu jadi masih jauh ya. cinta dunianya masih kuat gitu ya, tetapi minimal kita belajar lah, misalkan oh ya ada hak orang lain nih di harta kita misalkan ya, bahwa ini haknya dirinci gitu ya. Nah itu dengan sering, nah nanti ada di depan bahwa ketika kita untuk melunakkan hati itu diantaranya ya mengusap kepalanya anak yatim misalkan. Di bulan Ramadan itu momen yang paling tepat ya, mengunjungi panti asuhan misalkan, kalau ada yatim di sekitar kita ya kita perhatikan misalkan ya, spesial misalkan kita ngasih untuk yatim di sekitar kita, itu akan melunakkan hati. Misalkan orang miskin itu diperhatikan apakah mereka sudah punya, mau lebaran itu ya udah punya bekal atau tidak misalkan itu. Jadi itu cinta dunianya semakin tinggi ya, kemudian tidak tenang hatinya, jadi hatinya itu selalu gelisah gitu, selalu gundah, gelisah, galau namanya. Kemudian semakin hari semakin bertambah dan meningkatnya kemaksiatan yang dilakukan, karena dia menyepelekan kan maksiat, dosa kecil-kecil disepelekan, sehingga semakin hari itu semakin meningkat kemaksiatan, merasa nggak apa-apa gitu. Nah ini kan dalam surah As-Saff diperingatkan bahwa falamma zaghu, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, azaghallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Jadi ketika mereka berpaling, maka Allah juga semakin memalingkan mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan bimbingan, tidak memberikan petunjuk orang-orang yang fasik. Mereka yang sudah fasik itu diantaranya Islam nama, tapi misalnya nggak mau sholat, misalkan nggak mau saum, atau saum tidak sholat, sholat tidak saum, itu diantaranya fasik. Barang siapa yang berpaling dari Allah, maka Allah akan semakin Allah memalingkan hati mereka. Jadi sehingga semakin hari tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar gitu, karena semuanya dilakukan biasa-biasa saja. Nah sebab-sebabnya, sebab-sebab kerasnya hati itu ya, hati seseorang menjadi keras diantaranya pastinya yang pertama adalah kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Ini ya di surah Al-Imrannya bahwa sanulqi, kami akan masukkan fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hati orang yang kafir, ar-ru'ba, rasa takut. Jadi sama Allah ya dimasukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, bima asyraku, karena mereka sudah menyekutukan Allah gitu. Malam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu, jadi mengada-ngada. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wa bi'sa maswal zalimin, itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Jadi ini dengan kemusyrikan ya, dengan kekufuran dan kemunafikan, itu yang menjadi sebab hati yang keras. Kan orang munafik itu sama Allah selalu diberikan keraguan-raguan kan, mudabdabina, hatinya itu selalu ragu gitu ya, ragu berbagai hal, ragu gitu. Nah, orang yang musyrik ya, hati-hati kita juga, naudzubillah ya, karena kemusyrikan zaman ini bentuknya banyak gitu ya. Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang musyrik ya, yang kemarin sudah kita sampaikan. Misalkan masih aja ada yang mempercayai hal-hal ya, hal-hal ya macam kolot baheula ya, padahal itu adalah sebuah bentuk kemusyrikan misalkan. Nah pokoknya kita semakin hari semakin hijrah gitu ya. Nah kemudian mengingkari perjanjian yang dibuat kepada Allah. Nah ini dalam surah Al-Maidah ya, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubihim qasiyah. Nah ini
Ada yang masuk dulu. Nah, jadi di antaranya yang menyebabkan keras hati itu adalah fabima naqdihim mitsaqahum. Tetapi karena mereka melanggar janji ya, la'annahum, maka kami laknat mereka, wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Nah, ini ya, mengingkari perjanjian yang dibuat kepada Allah. Nah, tafsir dari ayat ini Syekh Abu Bakar Al-Jazair ya, memberikan penafsiran bahwa melanggar ya, naqdi mitsak di sini, melanggar janji itu adalah dengan cara tidak konsisten dengan apa yang ada di dalamnya ya, berupa perintah dan larangan dengan Allah. Jadi kan kita udah berjanji sama Allah ya, di setiap sholat, di surah Al-Fatihah kan janji kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa janji kita sama Allah itu di setiap waktu kan itu hanya gitu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta tolong, itu hanya kepadamu ya Allah. Tetapi terkadang hati-hati ya, di dalam prakteknya misalkan seseorang sering diuji, misalnya minta tolong misalkan bukannya kepada Allah tetapi kepada yang lain-lain misalnya. Nah, bahwa hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah harusnya kita minta tolong. Nah, tetapi pada prakteknya seringkali misalkan tidak sesuai gitu ya. Nah, kemudian ini hati-hati juga banyak tertawa. Banyak tertawa juga bisa mengeraskan hati. Bukannya nggak boleh bercanda ya, kan ada, saya pernah membahas bercanda dalam perspektif Islam, bagaimana Rasulullah bercanda ya. Bukan berarti Islam melarang untuk bercanda ya, tetapi kalau Islam kan khairul umur awsatuha ya, pokoknya jangan terlalu banyak tertawa. Nah ini qalilan ya wa yadku katsiran. Iya, wal yadku, kalau para sahabat seperti itu ya. Iya. Ini hadisnya, la tuksiru, janganlah kalian banyak abdahik, jangan kalian banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba, karena sesungguhnya banyak tertawa itu akan mematikan hati. Jadi kadang mundino acara lawak punya wah sampai ke aya dusta kan di dalamnya, bakat kume supaya rame gitu ya, supaya rame itu kan kadang timbul ada kazibnya, ada dusta-dustanya. Tapi kita bercanda juga, bercanda yang gimana, yang contoh Rasul kan yang Rasulullah contohkan ya, udah ada bahasanya di kita ya, adab-adab dalam bercanda dalam perspektif Islam gitu. Nah ini, tetapi hati-hati jangan berlebihan. Nah jadi intinya di poin ini adalah la tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Pernah kita bahas bagaimana para sahabat itu begitu mereka dalam kehidupannya itu tadi digambarkan ya, Umi Yuyun banyak menangis gitu. Mendengar ayat saja bisa menangis terseduh-seduh, mendengar satu ayat saja bisa sakit berhari-hari gitu, sakit memikirkannya. Kan kalau kita mah pernah nggak ibu-ibu misalkan mendengarkan suatu ayat sampai nangis terseduh-seduh misalkan ya. Nah misalkan pernah nggak Bunda ini misalkan saya mau mentadaburi sebuah ayat sampai menangis kita misalkan. Nah itu kan kalau belum mendengar yang Kori bagus tuh nangis. Nah kalau yang kok itu ya malahan hal-hal seperti itu yang dan kalau mendengar Kori yang bagus suaranya gitu baru oh kalau yang itu ya iya betul, yang kurok itu mah jadi kulagamnanya sanes kulma artina juga nantinya. Jadi belum sampai ke sana Bun, kadang kita mah masih kena lemah mainten imananya. Iya jadi ya sama, jadi belum sampai kita mah ke sana ya kan. Resep nama misalkan nguping ke ngaos, tetapi kadang meneteskan air mata mah emang teu acan gitu kadang-kadang Bun. Iya betul, kita belum selevel sahabat. Terkadang meneteskan air mata anak-anak kecolok. Bunda neneng sok aya wae ah. Kecolok sadanya.
Kemudian yang selanjutnya banyak bicara, banyak makan oge, terlalu banyak ya, ini terlalu banyak bicara, terlalu banyak makan. Nah ini Bishr bin Haris ya pernah menyampaikan bahwa ada dua hal yang bisa mengeraskan hati, banyak bicara dan banyak makan. Wah kita kan kadang kalau rame ya, apalagi sama sohib sama besti misalnya, wah ngobrol teh kaler kakidul gitunya sambil ngopi segala ngopi gitu. Tetapi kan itu hanya sesekali ya, kalau tidak menjadi kebiasaan yang gimana gitu. Kadang bergurau terlalu gitu ya Bun, kadang-kadang gitu kalau kita tidak kontrol mesti begitu. Iya Bun. Nah itu kemudian juga banyak melakukan dosa. Nah di sini ya di surah Al-Mutaffifin disampaikan hati-hati yang ro'an ya. Ro'an itu yang seperti apa? Banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, nanti konsekuensinya akan menjadi seperti ini ya, ro'an, bahwa innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu iza aznaba, apabila dia melakukan dosa, kanat nuktatun sauda. Jadi ketika seorang mukmin melakukan dosa ya, kanat nuktah sauda, maka ada satu titik hitam, satu bintik hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Fa in taba, jika dia bertobat ya, wa naza'a, berhenti dari dosa tersebut, wastaghfara, memohon ampun sama Allah ya, memohon ampun sama Allah misalnya, sukila qalbuhu, maka hatinya mengkilap. Nah ketika kita banyak tobat, berhenti ya, janji sama Allah, istighfar, mohon ampun sama Allah, sukila qalbuhu, maka hatinya akan mengkilap lagi, bersih lagi. Fa in zada, nah karena namanya manusia ya, mahalul khata' wan nisyan, udah tobat, kembali lagi ke sana. Fa in zada, maka jika dia misalkannya terus melakukan dosa lagi, ya, fa in zada zadat fadzalika ro'an. Nah ketika dia tadi ya terus melakukan dosa, maka bertambah pula titik-titik hitamnya, semakin bertambah gitu titik hitamnya. Nah fadzalika ro'an itu adalah istilah ro'an, penutup yang disebutkan Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sekali-kali tidak demikian, bal rana, sebenarnya ya, bal bahkan, rona menutupi, rona menutupi, ala qulubihim, atas hati mereka, makanu yaksibun, dari sebab apa yang mereka kerjakan. Nah ini jadi hati-hati kalau kita maksiat, maka ada satu titik hitam, kemudian kita beristighfar sama Allah, mohon ampun, mengkilap lagi, berbuat dosa ya, semakin bertambah hitamnya. Kalau semakin bertambah hitamnya, maka itulah ro'an. Ro'an itu hatinya tertutup, pokoknya tertutup dari kebenaran. Dinasehatin apapun tidak ngaruh gitu. Mendengar ceramah itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Karena udah ro'an, udah tertutup hatinya, udah terlalu banyak bintik-bintik hitam tadi ya. Nah itu alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini kita semakin hari semakin ya Allah ya, semakin menyadari akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita ya, sama-sama bareng-bareng memperbaiki diri. Sekecil apapun perbaikan yang kita lakukan, itu adalah hidayah dari Allah yang harus kita jemput gitu. Kemudian lalai dari ketaatan. Ini ya masih penyebab hati yang keras itu, banyak ketawa, banyak melakukan dosa, lalai dari ketaatan gitu. Nah ini di surah Al-A'raf digambarkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan walaqad, dan sungguh, zara'na kami
jadikan ya, kami siapkan li jahannama, untuk neraka jahanam itu untuk siapa? Minal jinni ya, kebanyakannya itu dari kalangan bangsa jin ya, dari jin wal insi dan manusia. Lahum, bagi mereka itu kulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak menggunakan untuk memahami ayat-ayat Allah gitu. Jadi punya hati, Allah kasih hati, la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai ya, lalai dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya ya seringkali ya sholat diundur-undur gitu ya, sigana teh lohor teu acan ieu mah misalnya, asar teu acan nyedek ka magrib mah misalnya, cenah meh teres cenah ti lohor ka asar meh teres cenahnya. Nah, kadang ada yang masih gitu ya, masih seperti itu, jadi lalai dari ketaatan kepada Allah. Di engke-engke hanya berangan-angan, mau begini gitu. Nanti kan ketika di ayat yang lain digambarkan ya, ketika sudah meninggal itu ada yang bercita-cita ingin dihidupkan lagi walaupun hanya beberapa waktu gitu ya. Ya Allah, hidupkan lagi aku teh gitunya. Fa asaddaqa wa aku minas solihin, maka aku akan bersedekah gitu. Ya Allah, tolong hidupkan aku sebentar saja. Aku akan sedekah gitu, akan melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Nah itu jangan sampai kita menyesal ya, ketaatan itu kita pada saat ini misalnya banyak yang kita lalaikan. Kemudian lagu-lagu dan musik. Nah ini Bunda Ehat ya, Bunda ini nih, lagu-lagu dan musik juga bisa mengeraskan hati. Nah ini hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ghina yunbitun nifaq fil qalbi. Al-ghina, lagu-laguan itu, yunbitun nifaq, menumbuhkan kemunafikan fil qalbi, dalam hati. Lagu-lagu itu hati-hati ya, apalagi lagu-lagu kan ada kelompok salafi tertentu yang mereka mengharamkan. Kalau kita sih tidak sampai seperti itu ya. Jadi bisa kita terlena ya Bun. Iya, terlena komonya lagu-lagu nate anu melo-melo, misalkan teh melo iya. Pikiran teh kemana gitunya. Nah itu. Tapi kia misalkan Bun kali-kali mah misalkan tapi itu lagu yang mengingatkan kita gitu, misalkan lagu apa yang gitu ya, mungkin mengingatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang ada Bun itu nih. Itu mah gitu gak apa-apa Bun. Iya sih, kalau saya kan itu banyak perdebatannya Bun. Iya, soalnya kan itu termasuk tanbur ya Bun. Ada yang nyebut lagu, bahkan kalau salafi kan sampai mengharamkan ya, ada musik. Iya tasawuf juga kan mengharamkan. Tetapi mungkin sebagian, kalau kayak ada juga kelompok yang ya tergantung isi syairnya. Kalau syair-syairnya kayak nasyid gitu ya, mengingatkan kita sama Allah, seperti tadi yang boleh contohkan, misalkan ingat 5 perkara ya, kayak kalau gitu kan, itu mah justru kita lebih bahwa dengan lagu itu kita disadarkan, kayak lagu-lagu wali misalnya, itu kan mengarahkan kita tanya ingat mati kayak gitu. Tapi kan bagi kelompok tertentu ada yang nggak boleh ada musiknya. Kalau diiringi musik, mereka tetap mengharamkannya. Ada kelompok tertentu Bun. Tetapi ini misalnya ada kelompok yang mengharamkan ya. Kalau saya di zaman Rasul nggak ada musik ya Bu ya? Gimana? Zaman Rasul ada musik gitu. Iya. Kan itu banyak sih, kalau bahas ini akan panjang Bunda. Jadi misalnya kayak Imam Ghazali, boleh nggak kita mendengarkan syair atau nyanyian ya? Kan ada di antara para sahabat itu berbeda-beda. Sebentar, ada yang masuk dulu ini.
Nah, ada berbeda-beda, misalnya ada bahwa ulama Hijaz ya selalu mendengarkan nyanyian gitu ya. Kemudian diantaranya ketika boleh di musik itu diikan ketika walimah gitu, ada kajian tertentu tentang musik ini ya. Itu bisa menjadi haram jika misalnya mendengarkan musiknya itu Yang dai suka diiringi lagu-lagu gini kan? iya, pokoknya ada faktor eksternalnya ya. Pokoknya yang jangan merangsang birahi atau syahwat. Pokoknya lagu-lagu yang isinya kemunkaran, hal-hal yang misalkan ya pokoknya hal-hal yang mengandung syahwat atau birahi, mungkin itu mah kita juga sepakat ya. Tapi kalau lagu-lagu yang tadi kayak nasyid misalkan isinya itu mah ya kita juga Bagaimana Bun, maaf Bun sebentar kumaha itu kan sekarang banyak sholawat yang pakai musik, itu apakah hukumnya sholawat pakai musik? ya Apakah itu, tidak mengurangi maknanya atau gimana? Kelihatannya seperti gimana Bun ya? iya emang makanya itu kan ada kelompok yang mengharamkan sama sekali ya dengan musik, ada kelompok yang tergantung isi dari syairnya. Nah, kita mau mengambil pendapat yang mana? Misalkan bahwa di antaranya di ayat Al-Quran itu kan lahwal hadis, masuknya wa minan nas mayyashtari lahwal hadis. Di antara manusia ya, nah tentang nyanyian itu yang mengharamkan ya, yang mengharamkan itu adalah nyanyian atau itu adalah masuknya lahwal hadis. Nah, nanti tentang musik akan dibahas. Misalnya Imam At-Tabari menyampaikan bahwa lahwal hadis di sana itu adalah nyanyian dan kita mendengarkan nyanyian itu. Nah, kemudian al-ghina ya, al-ghina waladzi la ilaha illahu yuradiduha salasa marat, bahwa nyanyian itu adalah bakal panjang Bunda tuh ngebahas ieu mah mau beres lah kumaha enjing mah lah kita bahas itu ya. Iya Bun, maaf ya Bun, besok lanjut aja. Ya khusus besok membahas itu berarti ya supaya kita tahu hukumnya secara Diskusi paripurna. aja, diskusi. Hah? Iya. Diskusi. Oh iya baik. Setelah ini ya. Soalnya bakal panjang Bun. Iya. Lanjut aja ya Bun sekarang mah. Iya. Mungkin besok bisa itu soalnya itu juga kan Iya, penting. menyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari ya Bun. Iya, ya kita bahas Seperti besok ini. kita buatkan. Banyak mubalik yang Iya, banyak siap, Bun. umurnya gitu kan. Terus Iya pakai siap musik. Bun. Iya. Itu Nah, yang baik lanjut aja, disenangi Bun. masyarakat gitu kan. Iya, betul. Yang banyak humornya mubaligo atau mubalik gitu kan. Iya. Pakai musik juga. Iya, ini kita bahas besok misalnya ini ya, yang membolehkan, bolehnya itu sampai seperti apa, yang nggak boleh, rambu-rambunya seperti apa, dan kita mau ngambil yang mana. Kalau kita udah tahu secara gamblang, kita mau mengambil yang mana itu kan terserah ya. Kalau mau mengambil pendapat. Kalau kita bahas sekarang nggak utuh, nantinya malah timbul ini tuh gimana, gitu ya. Jadi secara umum, tetapi ini hadisnya sahih bahwa al-ghina lagu-lagu, besok akan kita spesifikkan lagu yang seperti apa yang yunbitun nifaq, yang menumbuhkan kemunafikan fil qalbi, di dalam hati. Kemudian yang menyebabkan hati keras juga suara wanita yang menggoda. Nah ini hati-hati kita kalau bicara jangan dihalus-halusin misalkan ya. Nah ini ada dalam surah Al-Ahzab bahwa kita bicara itu harus qaulam ma'rufa, tegas aja gitu, biasa-biasa aja, nggak terlalu mendayu-dayu gitu ya. Ini hadisnya surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini taqaitun, janganlah ya. Ini taqaituna, hendaklah kalian takut ya, bertakwa, menjaga. Fala takhdona, jangan kalian takhdona, menghaluskan suara ya, menundukkan. Takhdona itu menundukkan bil qaul, suara atau menghaluskan suara. Fayatma allazi fi qalbihi maradun, jadi sehingga berkeinginan, yatma'a berkeinginan, allazi orang yang fi qalbihi dalam hatinya maradun, ada penyakit.
Jadi jangan sampai suara wanita itu kan memang lembut, bahkan di yang lainnya ya aurat gitu. Aurat itu Aurat ya Bun. kalau seperti apa nih bicaranya yang di lembut-lembut gitu, di desah-desah gitu, atau gimana, sehingga orang yang dalam hatinya ada penyakit itu menginginkan Victor mah gitu ya. Waqulna, nah hendaklah kalian nih perempuan berkata itu qaulam ma'rufa, dengan ucapan yang baik. Di antara yang sudah kita bahas ya, 6 komunikasi Al-Quran itu diantaranya kita sebagai perempuan bicara itu qaulam ma'rufa, bicaranya yang tadi tidak menghalus-haluskan gitu ya, seperti itu. Kemudian kayak gimana sih yang menghalus-haluskan itu, kabayang teh benda ini? Ya yang dibuat-buat gitu ya. Ya dibuat-buat ngogoan. Manja. Dimanja-manja Masuk gitu. ayah. Di love life. Nah itu ya yang kayak gitulah ya, kebayang. Kemudian selanjutnya adalah melakukan hal-hal yang merusak hati. Nah jadi yang merusak hati itu banyak ya, tetapi dari semua itu ada 5 hal yang menjadi faktor perusak hati ya. Ibnu Qayyim menyampaikan ada 5 hal yang merusak hati, diantaranya adalah banyak bergaul atau berkumpul dengan manusia. Ini terlalu banyak bergaul gitu ya, sehingga terus rame gitu ya. Kapan ya istilah sama Allahnya kapan gitu ya, berkhalwat sama Allahnya kapan gitu, terus gitunya kadang ngobrol gimana gitu, terlalu bergaul berkumpul dengan manusia. Kalau di WA gimana ya? Kalau apa? Di WA. Nah kalau iya kata ulama juga itu Aja. Kan itu kalau satu grup itu misalkan berapa lama gitu. Tapi kan kalau kita mah banyak grup juga hanya sesekali aja, kecuali yang sefrekuensi sama kita kan, misalnya aja enggak itu kan enggak terlalu ngabisin waktu. Tapi kalau kayak kata Bu Yayah ya, kita itu sekarang dengan WA itu ya, satu grup saja kalau kita 5 menit dikali berapa grup, nah itu misalkan. Nah itu. Dikali berapa grup udah waktu itu habis gitu dengan. Habisnya. Kita. Iya. Itu juga mungkin kita juga harus lebih hati-hati ya Bun. Kemudian banyak berangan-angan, ingin ini ingin itu gitu ya, banyak berangan-angan, tidak puas-puas dengan yang ada, pokoknya banyak berangan-angan ya, tulul amal ya. Kemudian tergantung kepada selain Allah, tergantung kayak ke suami, tergantung misalnya kayak ke siapa Bun, pokoknya jangan sampai kita tergantung kepada selain Allah. Misalkan yang kebanyakan sih ke pasangan misalnya, duh abi mah teka bayang pamit teu aya caro, nah misalkan ya. Jadi tetapi ketawakalan kita sama Allah semakin dipertebal, bahwa anak itu hanya titipan, suami juga gitu ya, semua hal itu bahwa kita itu ya fatawakal ala Allah gitu ya. Nah ini kekenyangan, misinya mau ngopi teh kan Nabi mah berhenti sebelum kenyang. Nabi itu kan sepertiga untuk udara, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Kalau kita mah ya kalau kayak belum kenyang yang puas gitu ya. Nah ini jadi ada adab-adabnya ya. Nabi itu kan makannya juga dengan 3 jari kan, kita udah bahas waktu itu ya, bab akhlak itu di setiap hari Sabtu ya, bab akhlak bahwa bagaimana Rasulullah makan ya hanya dengan 3 jari. Kemudian Rasulullah mah senang makan itu bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Nah karena dengan bareng-bareng itu di sana ada berkah dari Allah misalkan. Nah itu gimana apakah cara makan kita sudah sesuai dengan Rasulullah misalnya. Beliau banyak ya adab-adab yang harus kita pelajari dari beliau, bahwa beliau tidak makan di tempat yang hanya satu piring teh saurangan gitu, suka bareng-bareng minimalnya berlima gitu. Nah itu supaya datang berkah. Ada seorang yang ngadu, ya Rasul kenapa aku teh kalau makan teh nikmat gitu ya, barangkali kamu makannya suka sendiri gitu. Nah idealnya makan itu bareng-bareng supaya berkah Allah turun misalnya. Banyak tidur, nah ini banyak tidur juga bisa merusak hati ya. Nah ini bahwa nah nanti akan diperjelas di bawah. Sekarang obatnya nih, obat hati yang keras apa saja. Hati yang keras juga punya obat supaya bisa lunak kembali. Nah ini untuk melunakkan hati, diantaranya adalah tentunya ya, ini yang paling pokok adalah beriman kepada Allah dan selalu meningkatkan keimanan.
Selalu meningkatkan keimanan dengan berbagai hal yang kita lakukan ya, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Janji Allah di surah At-Taghabun, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi semakin hari semakin keimanan kita semakin kuat, interaksi kita sama Allah semakin kuat, semakin hari keterpautan pikiran hati kita kepada Allah semakin bergantung gitu ya, semakin meningkat keimanan kita, maka kata Allah janjinya yahdi qalbah, pasti Allah memberikan bimbingan ya kepada hati kita, memberikan petunjuk kepada hati kita apa yang harus, yang baik, yang tidak baik. Nah itu banyak mengingat Allah atau zikrullah ya, pokoknya perbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu terus basah di lisan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, selalu basah di lisan kita. Dan juga tentunya membaca Al-Quran. Nih Bunda Nunu sama Bunda Neneng sudah hatam berapa kali ya, udah banyak, subhanallah ya. Selamat. Dan kita misalkan yang bagi yang belum, terpacu lagi ya. Ada teknik-tekniknya kan, ada tekniknya, ada yang nanti kalau baca ngobrol itu panjang lagi. Nah, ini mentadaburi ya, memahami, merenungi maknanya. Jadi kita tingkatkan, tidak hanya tilawah saja, kita mentadaburi, memahami, merenungi setiap kata ayat yang kita baca itu direnungkan, ini maksudnya kemana. Nah, para sahabat itu kenapa mereka sering nangis ya, satu ayat saja diulang-ulang. Nabi juga tahajud, satu ayat dibaca sampai 5 jam itu ya, 5 jam itu terus satu ayat itu, karena saking memahami isinya gitu, saking memahami kandungannya gitu. Nah kan ada sahabat yang kalau sholatnya pengen nete baca nete Al-Ikhlas misalnya, karena dia sangat mencintai setiap kata dari surah Al-Ikhlas tersebut. Ada orang mah kadang baca Al-Ikhlas yang terehnya ketika kamu mengimami misalnya Al-Ikhlas, saking mentadaburi isinya itu, betapa mencintai surah itu sehingga Allah mencintai. Nah itu. Nah ini tentang zikrullah ini di surah Ar-Ra'd ya, ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan orang-orang yang ya mereka hatinya tentram, bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Jadi pokoknya mah zikrullah. Kemudian belajar ilmu agama. Nah ini belajar ilmu syar'i juga, ini sebagai salah satu obatnya tuh. Sebagai salah satu obatnya itu, selain zikrullah, sering baca Quran. Nah ini belajar ilmu agama juga penting, kayak kajian-kajian di masjid ya. Nah mudah-mudahan di subuh berkah ini juga ya, walaupun hal-hal sederhana yang kita bahas, ini juga menjadi bekal ya untuk ilmu agama kita semakin hari semakin bertambah wahasanah keilmuan kita. Bahwa berbeda kan orang yang melakukan amal dengan ilmu dengan yang tanpa ilmu, itu akan sangat berbeda. Bahwa ilmu agama itu tentunya bisa membimbing seorang menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa gitu. Di sini ya di surah Ali Imran ya ayat 8, bahwa Allah memuji ya orang-orang yang memiliki ilmu yang dalam, ar-rasikhuna fil ilmi ya. Sehingga kelompok kita itu di grup saya namakan ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang rasikh gitu ya, rasikh fil ilmi ya. Mudah-mudahan itu adalah tujuan kita. Nah ini doa mereka yang sering mereka baca ya, orang-orang yang memiliki ilmu itu adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian mereka yang lebih ma'rifatullah, lebih mengenal Allah ya, bila dibandingkan dengan orang awam, dan mereka juga lebih tahu bahwa hati manusia itu berubah-ubah, sehingga mereka berdoa ya dengan doa. Nah ini memang ini harus banyak berdoa untuk menjaga hati kita itu. Kita jangan terlalu percaya diri dengan keimanan kita, karena bagi Allah itu gampang gitu, digilakan sakadikit ku Allah mah gampang gitu.
kita harus terus memohon kepada Allah. Nah ini berlindung dari hati yang tidak khusyuk ya. Kadang kita sholat tapi sholat gitu, kita tuh sholat ngaji gitu, tapi pikiran di mana gitu ya. Kadang sholat kita itu ruhnya itu masih kurang gitu. Kadang ya di rakaat ketiga kayak kemana dulu kita tuh pikiran tuh gitu ya. Misalkan nah sama tilawah kita juga bukan hanya di lisan saja, melayang-layang Bun. Melayang-layang. Makanya ini harus banyak berdoa ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha'u, dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak kenyang, terpuas-puas gitu ya. Wa min da'watin la yustajabalahu, dari doa yang tidak dikabulkan. Nah ini jadi harus dibaca ya. Sebelum salam ada juga kan doa yang Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika gitu ya. Ya Allah tolong jadi minta sama Allah. Apalagi hati yang tidak khusyuk kan, percuma misalkan kita capek gawat teka pake misalkan teh sholat tapi nggak ada ruhnya gitu, tilawah tapi nggak ada ruhnya misalkan. Nah mudah-mudahan kita semakin hari gitu ya, hati kita semakin khusyuk. Nah, berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin. Nah ini bisa melembutkan hati kita. Dia tindakan ya, ada ke anak yatim, kalau ada di sekitar kita anak yatim itu kita usap kepalanya supaya hati kita menjadi lembut. Juga kepada orang miskin ya, ngasih ya semampu kita, ngasih apalah ya. Nah itu insya Allah akan melembutkan hati kita. Di antaranya ini dari Abi Hurairah ya, bahwasanya seorang mengadu sama Rasul tentang hatinya yang keras. Para sahabat mah jujurnya hati yang keras teh dia mengadu sama Rasul, kok kenapa hati saya keras gitu ya. Kemudian Rasulullah bersabda, in aradta ayyalina qalbuka, jika engkau mau ya, jika engkau ingin, in aradta, jika kamu mau, ayyalina qalbuka, ayyalina melunakkan, qalbuk hatimu ya, hatimu menjadi lunak, fa'at'imul miskin, maka berilah makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Nah ini supaya hati kita lembut. Nah ini di bulan Ramadan, beri makan orang miskin, mengusap kepala anak yatim gitu ya. Kita cari orang miskin kita. Banyak mengingat kematian. Nah itunya kene udah habis ya Bu Neng. Inilah satu slide saja lagi ya, udah kasihan nih, udah ini masih banyak slide. Banyak mengingat kematian. Nah ini ya, bahwa diriwayatkan dari Sofia bahwa seorang wanita datang kepada Siti Aisyah dan mengadukan keadaan hatinya yang keras. Kemudian Aisyah pun berkata, perbanyaklah mengingat kematian, engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Kemudian wanita itu mengerjakannya, ngamalkeun anu ku Siti Aisyah didugikeun gitu nya. Dia memperbanyak mengingat kematian. Setelah itu dia pun mendapatkan petunjuk di hatinya dan bersyukur kepada Siti Aisyah. Nah ini ya, bahwa hadisnya dari Sa'id bin Jubair. Hadisnya dari Sa'id bin Jubair ya, ini ke bawah. Hadisnya dari Sa'id bin Jubair bahwa lau faraqa dzikrul maut qalbi sa'atan ya, seandainya mengingat kematian terpisah dari hatiku sekejap saja, saya takut hatiku akan menjadi rusak. Nah, khasyitu ayyab sudah qalbi. Nah, ini yang dilakukan Sa'id ya, bahwa lau faraqa, seandainya terpisah, zikrul maut, mengingat kematian, qalbi, dari hatiku, sa'atan, sekejap saja, khasyitu ayyab sudah qalbi, aku takut hatiku menjadi rusak. Jadi sepanjang saat dia itu memikirkan kematian gitu ya. Karena kalau tidak mengingat kematian hanya sekejap saja, maka akan hatiku menjadi rusak. Nah, subhanallah, ini ya para salafus sholih itu seperti ini mereka. Jadi yang diingat itu kematian. Kan kadang kita mengabayangkan
Wah, apalagi ibu-ibu ya, Shopee, Lazada, dibayangkan teh tas yang cantik-cantik, misalnya hal-hal seperti itu. Nah, ini mah yang diingatnya setiap saat itu kematian. Kemudian banyak berziarah. Gimana, Bon? Ya, mikirin glowing. Nah, mikirin kumaha wajah nu glowing, rek lebaran teh cenanya sandal, sepatu, misalkan kerudung. Nah, itu muter-muter. Habis deh puasanya ya. Itu, Bun. Nah, kemudian juga banyak ziarah kubur. Abu Thalib ya, seorang murid Imam Ahmad pernah berkata, seorang laki-laki pernah bertanya sama Abu Abdillah atau ya namanya pada Imam Ahmad tentang bagaimana melunakkan hati. Beliau pun menjawab, masuklah ke dalam pemakaman dan usaplah kepala anak yatim. Jadi tips dari beliau itu sering-sering ya berziarah kubur dan mengusap anak yatim. Nah, ini akan melunakkan hati kita. Menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. Nah, majelis taklim juga sangat berpengaruh terhadap hati manusia. Nah, ini bahwa suatu hari Rasulullah mengerjakan sholat, kemudian menghadap kepada kami dan memberikan nasihat yang sangat menyentuh, yang membuat mata menangis dan hati menjadi takut. Nah, subhanallah ya, simak Rasulullah mah ya, kalau ngasih nasihat itu para sahabat itu sampai nangis gitu ya, mereka takut gitu. Kemudian menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. Supaya hati kita tidak keras, maka sekuat mungkin ya bagaimana menjauhi dosa, menjauhi fitnah. Nah, ini bahwa oleh karena itu Allah melarang para sahabat bertanya atau meminta sesuatu hal kepada istri Nabi kecuali dari belakang tabir. Nah, ini ayatnya di surah Al-Ahzab ya, ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'altumuhunna, dan apabila sa'altum mereka meminta ya, ada keperluan, hunna kepada istri-istri Rasul ya, mataan fas'aluhunna, maka mintalah kepada mereka miwaroi hijab, dari belakang tabir. Dzalikum athhar, cara itu lebih suci, likulubikum, bagi hatimu, wakulubihinna, dan bagi hati mereka. Nah, jadi ini ya, jadi harus hati-hati juga nih ngobrol-ngobrol ya sama lawan jenis misalnya, ini jadi takut ada fitnah, takut muncul apa misalnya. Kemudian makan makanan yang halal. Nah, ini sangat berpengaruh. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang, dengan apa hatiku bisa jadi lunak? Beliau jawab, ya bunaya, wahai anakku, dengan makan makanan yang halal. Hati-hati ya, makanan haram juga bisa menyebabkan hati yang keras. Apalagi sekarang mau bepergian, lihat-lihat dulu, beli nih, lihat nih, muslim bukan, ini tehnya tukang bakso teh, pada ditinggal-tinggal heula. Sholat malam juga, nah ini bisa melunakkan hati, mendekatkan diri sama Allah ya. Wabil ashar hum yastaghfirun, di waktu sahur itu banyak istighfar gitu ya. Sholat malam kita qiyamul lail, udah taraweh ya, ada qiyamul lailnya semampu kita. Nah, ini berteman dengan orang-orang soleh, hati-hati. Berteman itu sangat berpengaruh. Karena ini ya, dawaul qalbi, obat hati itu khamsatu asya, ada 5. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Nah, ya Mas Anes namanya dawaul qalbi, obat hati itu khamsatu asya, ada 5 macam. Qiraatul Quran, baca Quran, bit tadabbur, baca Qurannya sambil tadabbur ya, bukan hanya dibaca saja. Wa khalaqul batni, mengosongkan perut alias saum ya. Wa qiyamul lail, salat malam. Wa tadarru' indas sahri, mendekatkan diri kepada Allah di waktu sahur. Wa mujalasatus sholihin, berteman dengan orang-orang yang soleh. Saya sangat bersyukur di sini ya, ada Umi Yuyun yang sangat solihah, Bunda Nunung, Bunda Eni, Bunda Ayat. Terima kasih semuanya sudah setia ya, kita udah lama menjadi pejuang kajian subuh ini ya, selalu setia menjadi teman dalam berjuang, dalam berdakwah, dalam membela agama Allah. Mudah-mudahan
kita ini termasuk ya ikhtiar kita, ini salah satu ikhtiar kita berteman dengan ya subhanallah, di sini saya banyak berguru ya dari Lagi sama Bunda Bunda Penti. Rumah. Ya Allah. Mudah-mudahan. Maksudnya Bunda Penti setia, ilmunya sangat bermanfaat. Amin, Bun, amin. Nah, itulah ya diantaranya, dan ini mah masih banyak lah, bisa itulah pokoknya udah ya tadi yang hampir sama ini juga, Bun. Nah, ini 5 obat itu ya, ini sama tuh. Dawaul qalbi yang tadi itu ya, 5 obat penyakit hati itu. Nah, ini yang tadi disebutkan, ini sama tuh, baca Quran dengan tafakur. Nah, ini hadisnya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yashabi. Membaca Al-Quran diiringi tafakur ya. Nah, ini itunya, mengosongkan perut, gimana kulu washrabu wala tusrifu. Nah, ini sama sini-sininya. Nah, ini hati-hati yang perutnya buncit. Ada itu dari Ragib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat fi Gharibil Quran. Wa qad batina rajul batonan idza asyaru minasyabai wa min kasratil akli. Sungguh dari laki-laki yang perutnya besar, buncit, tersimpan sesuatu, yaitu menunjukkan rasa kenyang dan terlalu banyak makan. Aduh, ini ada peringatan untuk kita semua. Nah, jadi iyakum wal batnah. Nah, ini iyakum wal batnah. Janganlah sekali-kali ya di sini hati-hati dengan batnah minat ta'am wasyarab. Makan minum jangan terlalu kenyang, fa innaha mufsidah lil jasad ya. Karena sesungguhnya hal itu bisa merusak tubuh, bisa menyebabkan malas mengerjakan sholat tuh. Iya. Nah, dan pertengahkanlah kalian dalam kedua hal ini. Jadi makan dan minum itu ya tadi tengah-tengah ya. Sesungguhnya hal ini lebih baik. Jadi jangan israf, intinya nama lain jangan israf, jangan berlebih-lebihan gitu. Ini yang tadi ya udah sama ini mah. Kanu qalilan minal laili misalnya mereka sedikit tidur, emang para sahabat sedikit tidurnya ya. Kanu qalilan, kayak Rasul kan sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, ini kalau Rasul tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam gitu ya. Wabil ashar hum yastaghfirun. Di akhir malam, di waktu sahur itu mereka memohon ampun sama Allah gitu. Nah, ini sudah ya. Udah. Nah, ini yang tadi yang harus diupayakan berteman dengan orang yang soleh ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Tetaplah kalian bersama orang yang shadiqin. Hati-hati dalam bergaul. Nah, ini mungkin hari ini cukup sekian. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan banyak ada manfaat yang bisa kita peroleh di bulan Ramadan ini. Sekecil apapun perbaikan diri itu setiap waktu, setiap hari kita upayakan semampu kita ya, memperbaiki diri, ketaatan kita pada Allah, belajar sedikit demi sedikit. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda tadinya mau nanya, boleh nggak? Gimana? Boleh nggak? Ya silakan saja, Bun. Ini Bun mungkin sedikit keluar dari ini, tapi tadi Bunda pernah menjelaskan juga kalau ini saya itu kadang, kalau dulu saya itu suka sholat tarawihnya itu kan jam 2. Kalau dulu, karena sekarang kalau udah nikah ikut kebiasaan di sini, jadi sholat tahajudnya itu enggak sholat tarawih gitu Bun, gimana ya? Gimana Bun jadinya? Kumana mete kuma? Bunda Rumah? Jadi gini, kalau dulu waktu masih belum nikah, saya itu sholat tarawihnya itu jam 2. Jadi enggak sholat tahajud. Nah, terus kalau sekarang sholat tarawihnya karena ikut suami, jadi ikut lingkungan di sini, sholat tarawihnya habis isya. Berarti tetap harus sholat tahajud gitu Bun. Kayak itu mah kan banyak berbeda pendapat juga ya Bun. Boleh nggak kita sholat tahajud lagi padahal sudah sholat tarawih ya, udah witir misalnya. Iya. Ini ya, begitu, Bun. Banyaknya itu kayak Ustadz Adi Hidayat misalnya juga, atau Imam Nawawi di sini boleh gitu. Ada yang membolehkan bahwa tapi ada juga yang itu mah etaknya nanya tarawih jeung tahajud teh gitu. Mohon gitu pendapat seperti itu misal.
Tapi ada juga yang Kalau gimana? Kalau ini Nah, terus kalau saya kayak tadi malam kan keadaan badan fisik karena dari pepergian gak kuat, akhirnya nggak ikut sholat tarawih. Akhirnya saya sholat tarawih sendiri, tapi jam 2 tadi. Tapi jadi nggak sholat tahajud gitu, Bun. Gimana? nggak apa-apa Bun, kalau itu mah kan nafilah ya, maksudnya tarawih itu memang yang namanya sholat sunat itu memang bisa sendiri gitu ya, tapi bisa juga kan itu bareng-bareng di masjid misalkan, supaya kita lebih ada lebihnya kan kalau di masjid ya, ada Iya, itunya gitu nya ada. Nah tetapi juga boleh sendiri juga. Nah jadi bahwa sholat tahajud itu pokoknya bagian dari sholat malam ya. Tapi kan harusnya bangun tidur kan, kalau tahajud itu bangun tidur, kalau tarawih itu setelah isya gitu ya. Jadi sebetulnya tidak bertentangan. Jadi berarti bisa kalau sholat tarawih nggak bisa, terus jadi, tetap tapi sholat nggak tahajudnya usah nanti ditutup habis witir kan. lagi Bunda. Jadi kalau mau iya. itu ya tahajud setelah tarawih, nantinya udah bangun tidur ya, misalnya ayat di jam 2 itu nggak usah ditutup witir lagi, jadi tinggal nambah lagi, Tinggal nambah. Kecuali mungkin kalau begini Bun, misalnya tadi Isa nggak sempat sholat tarawih karena keadaan kondisi ban atau gimana. Terus ketika kita sholat sebelum sahur pakai tahajud apa bagaimana Bun itu? Tarawih sama tahajud berarti? Ya sebetulnya kan kalau tarawih tidak ada batasannya itu kan, tarawih nyalsenya yang dikerjakan kita di jam 2 itu bisa kan kita itu ketika kita meniatkan itu tarawih, ya itu tarawih gitu. Oh iya. Tergantung kita berarti bisa ditambah dengan tahajud juga mungkin ya? Iya, nah kalau kita mampu gitu ya, kita tambahkan. Jadi kan tarawih mah panjang sami waktosna. Kalau tahajud mah memang ada tidur dulu walaupun sebentar ya. Kalau tarawih itu kan roha di sana itu ya salse gitu ya Sundama. Jadi nah itu kan kadang ada yang mengakhirkan kayak jam 2, ada yang sengaja ya orang lain mah gitu. Misalkan itu boleh. Nah, jadi seperti itu. Oh iya Bun, syukran Bun. Mohon Bun. Jadi intinya boleh menambah sholat malam setelah tarawih, karena jumlah sholat malam itu kan sebetulnya 8 itu yang Rasulullah itu ya ada. Iya. Bahwa tidak ada batas rokaatnya kalau qiyamul lail itu kan. Jadi tidak ada batasnya. Sholat malam itu kan sholat nafilah, sholat sunnah gitu ya. Pokoknya mau udah 8 misalkan nanti ditambah 2 juga itu silahkan, mau 4 silahkan gitu. Tapi kalau witirnya ya sudah kita tutup dengan witir yang 3 yang sudah. Maaf Bunda Fenty, mau nanya Bunda. Gimana? Di luar yang dibahas ini, bagaimana kalau kita kondisi tidak